Sesaat lagi kita akan menyaksikan bersama penandatanganan prasasti oleh anggota DPR RI Komisi 5 Bapak Dr. Selamat ulang tahun dan jambu dulu ya Pak Ustaz. Selamat ulang tahun Desa Pulau Jambu yang ke-24. Bismillah. Bismillah. Asia Honda ayo. Nah jembali ngari batangai balali ko jalan sudah ko jontang mau panjang di gunung mau pendek jadi buat pendek aja lah ya sampai jalan ke tujuan makasih ya. Jadi kami dengan kehadiran pejabat-pejabat negara, pejabat daerah di Desa Pulau Jambu ini, kami ini kan orang kampung di seberang, orang tertinggal selama ini. Jadi contoh terkaju dia buang kami boleh jembatan kok Pak Dewan. Tapi bakal uang permintaan gue balik lenggek cuma sangke awai sudah cie nanti lah cie apa masalah kalau ditengok tadi sih kok kalau di dalam jenapa sih koknya bak putau ayu di situ kalau ayu bak putau itu menanti air jadi lecunya kaja tombok lagi untuk tapi yang kembali air untuk tapi yang itu jabatanmu gila bangkit soalnya. Jadi diadu nampak Zainal orang PU kata di Pak Kadis PU dari apa mohon maaf Pak Abdal. Mohon maaf Pak Kadis PU Kabupaten Kampar berdiri Pak Abdal. Mohon maaf ada nama. Ah terlindung muka tadi. Iko Pak Kadis PU Pak Abdal. Jadi memang topik bonoi kemarin mau nyakit kok. Yang pertama, Iko dan di jambatan Iko Pak Abdal Iko nak nampaknya turap. Tadi. Daun salam tubuh derengan. Ya, cakep. Buat pemasak ikan tenggiri. Mantap. Kita ramai salamnya belum semangat sambutannya Bu. Saya ulangi sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Izinkan saya menyampaikan sambutan Bupati di sini. Kan Bupati sebenarnya besok meresmikan jabatan ini, tapi anggota DPR RI kita tidak bisa besok karena hari ini harus kembali ke Jakarta. Ada rapat yang tidak bisa ditinggalkan. Tapi Pak Sarul ya. Jadi hari ini saya diminta oleh Bupati, mewakili Bupati di sini tanpa mengurangi rasa hormat. Marilah sama-sama mengucapkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah beri kita kesehatan sehingga dapat hadir pada pagi hari ini menjelang siang dalam rangka peresmian jembatan gantung. Salawat dan salam selalu kita kirimkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang saya hormati Bapak anggota DPR RI kita, Bapak Dr. Sahrul Aidi Ma'zad SMA. Yang saya hormati anggota DPRD kita Pak Zulpan Azmi, Pak Rinaldo, Pak Arman. Ini Pak Arman ini Pak, kami sama-sama dulu nih di kantor Bupati dan beliau udah pensiun. Tadi dia bilang makin tua, makin apa tadi Bu Sekdanya? Cantik. Beliau makin tua juga makin ganteng nih Bapak Ibu, ya kan?
kita aplaus dulu. Semua yang ada di sini ganteng-ganteng. Pak anggota DPR RI-nya ganteng, anggota dewannya ganteng, ibu-ibu yang hadir juga cantik-cantik semuanya. Yang dihormati juga Pak Camat kita yang tak asing lagi. Ini kemarin kita bareng-bareng musrembang ya Pak Camat ya. Mudah-mudahan usulnya nanti bisa tercover sebagian, tidak semua ya Pak. Kemudian yang saya hormati Bapak, ini Datuk dari Kuo ya. Datuk dari Kuo Pak, izin saya tidak menyebutkan gelar, saya tidak hafal. Kemudian Bapak Zamhir saya tidak hadir di sini. Terus Datuk 1, 2, 3, 4 Datuk saya tidak hafal Pak. Datuk-datuk semua lah yang saya hormati. Ya Bapak ya. Kemudian Bapak Kapolsek atau yang mewakili. Kemudian Bapak Kepala Desa. Saya lihat Pak Zamhir juga dari sini. Selamat datang Bang. Ini senior saya. Dan Bapak Ibu seluruh yang hadir di sini yang tidak bisa saya sebut satu persatu nama dan gelarnya. Hari ini adalah hari peresmian jembatan gantung yang sudah dibangun oleh Bapak kita Sarul Aidi. Kita sama-sama tahu bahwa beliau ini tidak pernah lupa dengan kampung halamannya. Beliau juga berasal dari air tiris, bukan? Kampa. Beliau juga pernah duduk di anggota DPRD selama 2 periode, 10 tahun kami bersama. Dan hari ini saya merasa beliau adik saya sendiri. Karena hubungan kami sangat baik dan beliau juga sangat-sangat baik. Baik itu terhadap lembaga maupun kepada masyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Dipilih oleh pejabat Sekda Kabupaten Kampar, kakak saya Ramlah MSI ya kan. Beliau ini bersama dengan saya semenjak 2009 sampai 2019. Luar biasa. Sekarang mendapat 2 posisi, sekretaris daerah dan juga sekretaris dewan. Apresiasi kita untuk Ramlah yang luar biasa. Kemudian yang saya hormati Wakil Ketua DPRD Kabupaten Kampar dari fraksi Partai Amanat Nasional Bapak Zulpan Azmi. Jadi beda nih Bapak Ibu-ibu, Bapak-bapak. Periode sekarang ini Pak Zulpan ini tidak hanya sebagai anggota, tetapi juga sebagai pimpinan DPRD, wakil ketua DPRD. Aku nampak dakwah balihonya lah banyak gini, iya kan? Nolak nggak nampak dakwah baliho dong. Kini lah nampak dakwah baliho sebab inyo sebagai wakil ketua DPRD Kabupaten Kampar. Kalau besok ketua lah ya, nah ini nak jadi anggota DPD RI dari Kampar. Sebab kan kini dari Kampar, uang Kampar anggota DPD RI kan ada lagi. Kotang ada Edwin, ada Miss Harti. Kini dah ada. Nanu awak Kampar dah ada yang jadi anggota DPD RI. Pak Zulpan. Beliau itu bersama Ambo semenjak 2009. Tapi Ambo copek kalau dari DPRD ke DPR RI, beliau masih tetap di situ sebab katanya Ambo ingin doket dengan rakyat. Amin. Mudah-mudahan Allah berkahi posisi beliau. Aku kalau kita pokir, tentu pokir wakil ketua aku lebih banyak ya. Lebih banyak dari dan dulu-dulu. Kemudian yang saya hormati anggota DPRD Kabupaten Kampar dari fraksi PKS Bapak Rinaldo. Beliau ini cukup besar suaranya di Desa Pulau Jambu, maka saya minta tinggalkan seluruh aktivitas hadir bersama saya di Desa Pulau Jambu. Kemudian yang saya hormati Nini Mama dari Lembaga Adat Kampar, Pak Camat,
Forum Komunikasi Pimpinan Kecamatan, Pak Kapolsek, Bapak Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kampar, kemudian Bapak Kepala Desa, tokoh masyarakat, alim ulama, yang istimewa juga ibu-ibu. Posan nambo lah buatnya. Oleh pisang mudo. Ambo peposan kalau awak isuk meresmikan jembatan, jangan lupa dibuat gulai pisang mudo. Mudah-mudahan indak kini aja dibuat dok. So dibuat di siko deh. Nah yo uang Pemda, uang Mangkinang tu datang nak mencari gulai pisang mudo, datang kami. Insya Allah ambo sempatkan datang kami. Ya. Baik bapak-bapak dan ibu-ibu hadirin yang berbahagia. Pertama, saya ingin mengucapkan selamat ulang tahun Desa Pulau Jambu ke-24. Aduh pantun. Di hari raya enaknya makan ketupat. Enaknya dimakan saat pulang kampung. Selamat ulang tahun Desa ke-24. Hadiah terbaiknya jembatan gantung. Itu deh, ambil kantornya. Asli deh yang buat. Bapak-bapak dan ibu-ibu hadirin yang berbahagia, alhamdulillah jembatan gantung kita yang menjadi harapan masyarakat itu sudah terwujud. Ini harapan sudah disampaikan oleh Bapak Kepala Desa sebelumnya, Bapak Isa, saat saya masih di Ya, Bapak, Bapak Ricardo, Bapak Rinaldo Putra, DPRD Kabupaten Kampar. Berdiri Pak, biar tahu. Ya, iya, calon DPR RI, karena beliau masih muda, energi. Kemudian yang juga tak asing bagi kita, Bapak Haji Zulpan, Bapak Camat Kampar. Alhamdulillah Bapak kita yang ganteng ini dan sehat, pembawaan tenang. Dan beruntung kita di Pulau Jambu dipimpin oleh beliau camat kita. Dan beliau ini merakyat di kita masyarakat Pulau Jambu. Yang kami hormati Bapak dari Polsek Kampar ataupun yang mewakili, kami ucapkan selamat datang Bapak Polsek. Yang kami hormati Bapak Kepala Desa Pulau Jambu beserta perangkatnya. Yang kami hormati Nenek Mama Kenegrian Air Tiris, yang dalam hal ini Nenek Mama Nandua Boleh, sekaligus hadir dari Nenek Mama kita dari Kenegrian Puok, Datuk Paduko Simarajo. Silakan berdiri itu, yang kadang ada murid Datuk bagi. Jadi inilah Nini Mama berombongan yang hadir pada kesempatan ini. Siapa kalian? Kemudian Bapak Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kampar, terima kasih Pak Kuah. Mudah-mudahan Pak Kuah selalu sehat. Kalau banyak orang kampung kami kepada Pak Kuah copin pada orang lain. Kebetulan. Kemudian tadi yang mau sampai ke Siko, bisir-bisir dia Pak ngazan hier. Haji lah pidato haji ini. Oh, kau sampai Siko tu haji apa suruh pidato. Pidato tu ngapo Pak Ngan. Kata Kepala Desa, awak tu terpaksa merayu ibu bupati awak ini. Ya sarungnya memang dokter. Beda, dodong mau itu udah memakai. Jaga. Iya di bawah kayak di rumah ada apa? Masjid enggak Kak, ada masjid Jami Pelopayung. Itu ya, masjid Pelopayung itu bulan Ramadan banyak sisa. Jadi sejarahnya tambah. Iko kan kayu jembatan nyam dalam. Ya. Itu tuh ada perantau bentuk itu. Iko kan nak sini iko bentuk hitam dia tu.
Ada lontiak. Jadi ko ramkiang ko dulu diuntuh pindah ke situ. Tanah ko apa? No ko misal ko pak. Iya pak. Jadi makanya tadi itu dibawa tuh dia lagi keramik. Jadi sodongan bisa hapus itu kan kegiatan. Itu sih ko kalau di Papin Blok wah. Jadi pak ko itu tadi itu. Kalau acara-acara bisa sistem kehantar. Ya. Angkat keramik di bawah. Itulah. Ya. Kurang kita tambah. Sampai 1 juta. Enteng kreseng dibagi jadi Kita ambil gambar dulu Bu. Jadi gambar sudah. Hari ini Senin tanggal 10 Februari 2025 saya didampingi oleh Bapak Ibu PJ Sekda mewakili PJ Bupati meresmikan jembatan gantung di Desa Pulau Jambu, Kecamatan Kampar. Desa Pulau Jambu adalah desa satu-satunya desa yang terpisah dari Kecamatan Kampar, dipisah oleh sungai. Lama sekali masyarakat Desa Pulau Jambu ini berharap adanya jembatan menghubungkan desa mereka dengan kecamatan. Tapi belum bisa terpenuhi. Alhamdulillah, aspirasi saya tahun 2024 bisa mewujudkan keinginan masyarakat. Tentu saja ketika kita membangun jembatan, kita tidak hanya membangun fisiknya saja, tetapi harus kita persiapkan apa yang kita harapkan dari kemajuan masyarakat melalui jembatan. Tentu akses yang mudah, baik akses masuk dan keluar dari desa ini, itu membuat desa ini bisa maju. Apalagi tadi kita mengunjungi ada sebuah potensi wisata, ada rumah lontiuk yang sudah sangat tua dan itu bisa kita kembangkan menjadi destinasi wisata sehingga orang datang ke Pulau Jambu melalui akses jembatan gantung. Di mana-mana yang namanya jembatan itu memang menjadi potensi wisata. Nah, kita berharap dengan adanya di sini, kemudian ada spot-spot yang kita tambah untuk menjadi potensi wisata, baik itu yang sifatnya alami ataupun yang dibentuk. Dan kita ingin juga agar diikuti oleh wisata kuliner, Bu. Karena masakan Kampar ini sangat banyak, tapi jarang kita temukan di rumah makan. Seperti sade gulai pisang mudo. Jadi selama ini masakan Kampar hanya dikenal dengan sampode, bawang. Tetapi untuk yang lain-lain kayaknya belum kita temukan. Barangkali dengan tema mau sate jembatan gantung atau gulai pisang mudo jembatan gantung, itu bisa dibuat di sini. Insya Allah kalau apalagi sekarang media sosial, ya setiap orang bisa mempromosikan potensi daerahnya, insya Allah akan bisa lebih maju. Gitu Ibu ya. Pesan dan himbauannya ke depannya gimana nih Pak? Ya, yang pertama tentu dijaga. Ini jembatan aset yang miliaran, nilainya lebih kurang 7 miliar ini perlu dijaga. Tidak ada pembangunan infrastruktur yang bertahan kalau tidak kita menjaganya. Maka diharap kepada seluruh masyarakat kita jaga, kita awasi kalau ada yang rewel yang akan kira-kira mengancam jembatan ini. Yang kedua, ya kali potensi ekonomi, karena infrastruktur itu berbanding lurus dengan kesejahteraan masyarakat. Jadi tentu dengan akses ini biaya angkut akan murah, ya. Kemudian akses masyarakat masuk, yang lain datang berkunjung di sini akan mudah. Ketika orang berkunjung ke kampung kita itu potensi pasar. Maka jadilah produsen apa yang harus bisa kita jual di sini. Pulau Jambu saya kira punya potensi karena dekat sekali dengan jalan nasional kan. Nah itu Ramla selaku Sekda Kampar tentu juga tadi sudah memberikan dukungan terhadap desa Pulau Jambu ini untuk bisa berbenah, untuk bisa maju.
Ya, silakan. Kayak dari Pemda sendiri gimana nih? Terima kasih mungkin dengan Pak Sarul sudah membawa aspirasi ke desa apa namanya Pulau Jambu. dan sudah sama-sama kita rasakan karena ini sekarang jembatan gantungnya alhamdulillah sangat bagus dan ini mimpi yang lama tidak terwujud akhirnya hari ini terwujud. Kemudian tadi betul beliau sampaikan bahwa dengan adanya jembatan gantung ini cobalah dibangun itu kuliner, artinya menggalakkan ekonomi, meningkatkan ekonomi masyarakat, dan masakan-masakan Kampar ini artinya yang di Pulau Jambu ini sangat-sangat enak sebenarnya, cuma tidak muncul ke permukaan, ya kan? Jadi dengan ada jembatan gantung betul ada kue. Kalau di hari jadi itu pasti pesan kuenya di sini, Pak. Kuenya itu kue lepat yang dari daun hutan-hutan itu, aku nggak tahu namanya apa tuh. Terus ada kue pelito daun. Nah, kami masannya ke sini, Pak. Setiap hari jadi kita suguhkan ke provinsi. Waktu itu sempat dapat pujian dari Pak RZ waktu jadi gubernur hadir di sana. Beliau minta dipesankan lagi lepat yang dari daun kayu itu. Nah, kita hantar ke gubernuran. Jadi beban deh, saya nggak ngerti daunnya apa. Jadi itu pernah dipesan dari beliau. Nanti Bu Sekwan waktu itu saya di belakang dia duduk, tolong nanti dipesankan ya, saya suka lepat ini dibilang. Nah, ini kan tidak muncul di permukaan. Susah dicari ketika hari-hari biasa. Hari biasa, hanya hari besar saja. Ya. Hari lebaran, nikah kawin gitu. Jadi hari biasa kita adakan itu. Nah, orang yang rindu dengan masakan itu orang akan datang ke sini karena ini khas. Bukan lopek bugi aja yang ada di danau. Kita punya lepat yang daun kayu. Daun apa tadi, Pak? Bonban. Nah, itu. Jadi tolong nanti ya kita gerakan harus berani kita tampil beda gitu kan. Kita munculkan kreasi-kreasi dengan makanan-makanan khas kita. Mudah-mudahan dengan itu orang akan banyak datang. Kemudian rumah tadi yang lontip saya lihat sangat tua sekali. Nanti mudah-mudahan Wakil Ketua DPRD kita Pak Zulpan Yassin sendiri udah turun ke lapangan. Pak Rinaldo menjadi nanti aspirasi dari anggota DPRD lah saya selaku sekwannya nanti akan mengingatkan kembali bahwa itu wajib diberi fasilitas untuk direnovasi, bukan bentuknya ya, tapi pembersihannya. Kalau tanahnya mungkin lumpur, kita kasih paving block. Kalau di bawahnya nanti, kalau di keramik itu modern kali ya, entah dari kayu lah, kayu-kayu yang dulu-dulu ya kan. Nah, dari kayu itu duduk di bawah kan itu lebih orang bisa mungkin makan kuliner di sini bisa melihat ke sana. Jadi ketika mengunjungi jembatan gantung juga mengunjungi rumah adat Lontio. Akhirnya itulah. Jadi harapan dan pesannya kepada masyarakat setempat gimana? Masyarakat harus mendukung, harus menjaga jembatan gantung dan dukung juga pemerintah bahwa UMKM itu harus digalakkan untuk meningkatkan ekonomi. Apalagi mak-mak yang bisa membuat kue di rumahnya bisa diantar ke sini nanti orang datang membeli gitu. Jadi terbangunlah ekonomi. Jadi intinya harus dipikirkan bagaimana orang punya alasan untuk datang ke desa Pulau Jambu. Ya. Kalau orang datang itu pasar. Nah, kalau pasar berarti kita persiapkan produk. Ya, jaga kebersihan. Kita ada dadio misalnya, dari di bio. Nah, di sini apa? Kalau di Kuo ada kopi nak batulang. Nah, di sini apa? Potensinya. Kali itu dimusyawarahkan. Ya. Sudah. Sukses. Sudah seluruh rangkaian acara syukuran Desa Pulau Jambu ke-24 sekaligus peresmian jembatan gantung Pulau Jambu Desa Ranah hari ini Senin tanggal 10 Februari tahun 2025. Akhirnya kami selaku pembawa acara mengucapkan terima kasih atas perhatian Bapak Ibu atas segala kekurangan. Jadi Bang, itu kan dari apa peresmian jembatan gantung Desa Pulau Jambu. Ya. Harapan warga tergantung dengan pemeliharaan ke depan. Gimana Bang itu ke depannya? Kami bagaimana caranya untuk memelihara dan memaksimalkan dan memfungsikan jembatan gantung ini. Yang pertama, kami akan koordinasi dengan seluruh masyarakat bahwasanya masyarakat ini bukan masyarakat pemerintah, tapi semua kita yang punya. Kita yang punya baik dari kalangan masyarakat RT RW dan kepala desa. Kita ini tidak ada jembatan kepala desa, tidak ada jembatan kepala desa. Kita masyarakat desa Pulau Jambu yang punya. Jadi mari sama-sama kita jaga. Berarti milik bersama. Milik bersama. Berarti ke depannya pemeliharaan bersama-sama. Iya. Kan ada jembatan yang tawaran dari Ibu Sekda ya, Bapak Dewan Pak itu kan akan dibuat ini pasar-pasar Jogera gitu ya. Iya. Kami pun berencana
nanti kami akan coba panggil, coba pantau masyarakat yang bisa memasak, yang bisa mensajikan kuliner yang ada di Desa Pulau Jambu, yang ada ciri khasnya di Desa Pulau Jambu, untuk kita majukan, untuk kita bikin kedai-kedai atau warung-warung kita jajakan ke masyarakat dengan sistem media-media sekarang. Contoh yang pertama, kita akan menjajakan yang ciri khas Desa Pulau Jambu, yaitu gulai pisang muda. Nah, berarti kita punya ciri khas juga. Ya, kita punya Gulai pisang muda. gulai pisang muda yang menjadi bahwasanya Ustadz Sarwedi kalau ke Pulau Jambu selalu berpesan, kalau saya ke Pulau Jambu tolong bikinkan gulai pisang muda. Berarti ke depan ini ciri tren make Desa Pulau Jambu, Pak. Iya, iya. Ciri khas kita ya. Iya. Jadi saya sudah berbatas kita ya. Iya. Semoga ke depan jembatan gantung ini semakin tinggi ekonomi masyarakat. Amin, 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 amin. Jembatan dapat berjalan. Iya, iya, iya.